Saya sudah memberikan kemudahan dan saya beri kesempatan sampai 3 kali dan tidak menunjukkan itikat baik untuk mengklarifikasi dengan baik dan juga meminta maaf. Dengan dasar itu, saya akan melanjutkan untuk melaporkan kepada kepolisian. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. ICW panik mau dipolisikan Pak Muldoko? Ditulis oleh Nafis. Sudah lama penulis ingin mengangkat tulisan tentang kelakuan LSM ICW yang merasa hebat ini. Dan inilah momen yang tepat. Banyak yang tidak sadar apa dan siapa sebenarnya LSM ICW ini. LSM ini butuh uang guys, bukan daun untuk operasionalnya. Ada yang masih ingat jika pihak ICW sendiri yang mengakui bahwa mereka menerima dana asing pada tahun 2013 silam? Indonesia Corruption Watch mengaku menerima dana dari sejumlah lembaga donor asing. ICW punya standar penerimaan dana. Saat ini kami menerima dana dari lembaga donor dan juga publik. Kami bisa mempertanggungjawabkan itu, kata anggota Badan Pekerja ICW Emerson Junto. Berdasarkan catatan laporan keuangan ICW yang beredar di masyarakat pada tahun 2012 nih guys, jumlah penerimaan uang tak terikat ini ada sebesar 7,4 miliar rupiah. Nah, yang belum termasuk penerimaan tak terikat ini ada senilai 4,4 miliar rupiah. Penerimaan terikat dalam laporan tersebut ini disebutkan berasal dari antara lain Reg 11.11.11 atau Reg 11.11.11 atau Reg 11.11.11 atau bagaimana membacanya guys, kalian bisa koreksi aku kalau salah membacanya. Kemudian ada Hivos Fundraising, kemudian ada TIF Election, kemudian ada IFES Endorsing, Access, UNODC, dan juga RWI Migas. Nah, pertanyaan sederhana nih guys, apakah pihak asing mau memberikan sumbangan kepada sebuah LSM di negara lain secara gratis? Masih teringat dalam benak kita ketika ICW menolak dibentuknya Dewan Pengawas KPK karena menurut mereka KPK tidak butuh pengawas. ICW ini menolak jika ada Dewan Pengawas di KPK. Tapi guys, mereka sendiri ini menamakan dirinya sebagai Indonesia Corruption Watch yang diartikan sebagai lembaga yang mengawasi korupsi di Indonesia. Lucu ya. ICW juga pernah memberikan waktu 100 hari bagi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan juga Keamanan Mahfud MD untuk mendorong penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang terkait Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi. Kita sangat berharap besar agar Profesor Mahfud bisa terus konsisten mendorong lahirnya Perpu, bahkan kalau kita boleh memberikan limitasi waktu 100 hari. Kata Kurnia di kantor ICW waktu itu. Pihak ICW juga berani memberikan ultimatum kepada Mahfud untuk mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam apabila Perpu KPK tidak kunjung terbit dalam waktu 100 hari. Saya rasa 100 hari waktu yang tepat untuk diberikan publik kepada Mahfud MD karena selama ini Mahfud MD dikenal sebagai figur yang pro terhadap pemberantasan korupsi. Kata Kurnia lagi. Tapi salut dengan jawaban singkat Pak Mahfud MD terkait ultimatum dari ICW dengan jawaban yang singkat, padat, dan juga jelas. Beliau ini enggan berkomentar banyak soal desakan ICW yang mundur jika dalam 100 hari pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, Komisi Pemberantasan KPK atau korupsi. Kata Pak Mahfud nih, memang ICW itu siapa? Hal itu dikatakan Pak Mahfud di kantor Kemenko Polhukam guys. Aneh tapi nyata memang. Sebuah LSM yang pernah menerima dana dari pihak asing berani meminta seorang menteri untuk mundur jika tidak mau memenuhi permintaan mereka. Arogan bukan? Alhamdulillah, setelah lahirnya Dewan Pengawas KPK, ini kita bisa tahu ada oknum pegawai KPK berinisial IGAS yang ketahuan maling emas 1,9 kg untuk bayar utang pribadinya yang menggunung gara-gara rugi main forex. Setelah dipecat guys, pegawai tersebut juga dilaporkan ke polisi. Majelis memutuskan ya, yang bersangkutan perlu dijatuhi hukuman berat, yaitu memberhentikan yang bersangkutan dengan tidak hormat, kata Ketua Dewas KPK Tumpak H. Panggabean waktu itu. Seandainya tidak ada Dewas
atau Dewan Pengawas, ini pasti semua orang di dalam KPK itu selalu dianggap suci. Padahal dalam segala situasi selalu ada yang namanya oknum. Intinya, setiap lembaga negara selalu ada yang mengawasi seperti Presiden yang diawasi oleh DPR. Kemudian Polri oleh Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, Kejaksaan Agung oleh Komisi Kejaksaan atau Komjak, dan juga MA memiliki pengawas bernama Komisi Yudisial atau KY. Kasus ICW dengan Muldoko. Pada tanggal 22 Juli tahun 2021 ini guys, ICW menuding ada keterlibatan Muldoko di balik promosi ivermectin, obat COVID-19. Pada tanggal 3 Agustus 2021 kemarin, pihak pengacara Pak Muldoko juga mengirimkan somasi pertama kepada ICW soal ivermectin. Pada tanggal 8 Agustus, pihak pengacara ICW mengatakan Muldoko harus mengklarifikasi, bukannya malah melakukan somasi. Logika macam apa ini? Muldoko yang dituding terlibat promosi ivermectin, tetapi Muldoko juga yang harus klarifikasi? Nah, setelah diberikan somasi sebanyak 3 kali oleh kuasa hukum Muldoko dan akan dilaporkan ke pihak kepolisian, sekarang pihak ICW malah meminta Pak Muldoko berlaku bijak. Ngakak so hard. Lol. Bagi ICW, pelaporan atau pengaduan ke pihak kepolisian adalah hak setiap warga negara secara profesional atau individu. Jadi ya, silakan saja jika Pak Muldoko ingin meneruskan persoalan ini ke penegak hukum. Itu kata kuasa hukum ICW M. Isnur dalam keterangan tertulisnya. Namun, kami menyayangkan langkah itu, sebab hasil penelitian ICW semata-mata ditujukan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, terlebih di tengah pandemi COVID-19. Imbuhnya lagi guys, pihak LSM ICW tidak usah berdalih ya bahwa penelitian yang mereka lakukan bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Sederhana saja, berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Dan akhirnya pihak LSM ICW ini meminta maaf kepada kepada Kepala Staf Kepresidenan ya atau KSP Muldoko atas kekeliruan pernyataan soal ekspor beras. Khusus untuk ekspor beras ini ICW juga telah meminta maaf atas kekeliruan pernyataan tersebut. Itu dikatakan oleh M. Isnur lagi, kuasa hukum ICW dalam keterangan resmi yang diterima Kompas TV. Sejak kasus ini muncul ke publik guys, Pak Muldoko yang merupakan salah satu elit di pemerintahan bisa saja langsung melawan ICW dengan memanfaatkan kekuasaannya. Tetapi beliau ini lebih memilih mengikuti prosedur hukum melalui pengacaranya dengan memberikan somasi kepada ICW sampai 3 kali. Jika sudah wajar ya jika Pak Muldoko sekarang mempolisikan 2 orang peneliti ICW, yakni Egy Primayoga dan juga Miftah atas dugaan pencemaran nama baik beliau melalui media elektronik. Toh ini juga hak beliau ya sebagai warga negara seperti kata pengacara ICW tadi. Dalam konferensi pers virtual yang diadakan di Jakarta guys, Pak Muldoko ini berkata, "Saya sudah memberikan kemudahan dan saya beri kesempatan sampai 3 kali dan tidak menunjukkan itikat baik untuk mengklarifikasi dengan baik dan juga meminta maaf. Dengan dasar itu, saya akan melanjutkan untuk melaporkan kepada kepolisian." Nah, Pak Muldoko pun juga berharap keputusannya melaporkan 2 peneliti ICW ke polisi ini dapat menjadi media pembelajaran bagi semua pihak, agar tidak mudah melakukan tuduhan-tuduhan tanpa bukti yang membunuh karakter seseorang. Jika pihak peneliti ya di LSM ICW ini berani mengumbar hasil temuannya ke publik, berarti mereka juga harus berani bertanggung jawab atas temuannya tersebut. Sederhana bukan? Wassalam dari Nafis. Gimana nih guys menurut kalian? ICW panik gak? Langsung tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton Suara Rana episode kali ini. Sampai jumpa lagi di Suara Rana selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.